Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi dan selamat datang kembali di segmen Oratok Review Talk, ngobrol-ngobrol santai. Gue nggak tahu video yang ini tuh bakal diupload lebih dulu atau justru setelah dari video yang nanti gue buat. Jadi ada satu video yang emang gue spesial gue buat untuk menjadi video pembuka pada tahun 2022 ini. Jadi di isi video itu bener-bener kayak ya murni curhat aja, ya sebenarnya segmen retok juga. Pengemasannya tetap ngobrol santai, cuma lebih deep aja gitu, kayak ngomongin tentang rencana, tentang tujuan, tentang mungkin kayak dari diri gue sendiri di tahun 2021 tuh dapetin apa aja. Jadi kayak bener-bener apa ya, bener-bener video yang dibuat, yang didedikasikan untuk menjadi video pembuka pada tahun 2022 gitu. Lantas kenapa video tersebut nggak ke up gitu? Itu karena murni males gue aja. Jadi videonya tuh udah selesai record, bahkan udah dalam proses editing ya 40% lah gitu, dalam katakanlah 100% gitu, yaitu udah 40%-nya gitu udah dikerjakan. Cuma karena males dikerjain lagi, jadi ya nggak ke upload gitu, nggak ada progresnya itu video. Jadi karena gua males bikin video itu yang notabene sebagai video pembuka pada tahun 2022, maka itu pun membuat gue juga jadi males buat ngupload video-video lainnya. Kalau misalkan ngonten di IG, Twitter, gua masih sering, bahkan lagi giat-giatnya gitu. Cuma kalau di YouTube, karena video yang itu nggak gua upload tuh karena gua malas ngeditnya lagi, jadi ya video lainnya pun jadi ke apa ya, jadi ke stop gitu, jadi ketunda juga gitu. Karena satu video ini doang nih, video yang emang gua dedikasikan sebagai video pembuka ala-ala aja gitu, kayak ngebahas tentang resolusi tahun 2022, rencana kedepannya channel ini bakal kayak gimana, bla 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 bla. Coba karena gua males, murni males gitu, apalagi kan sekolah daring lagi juga kan. Sebelumnya kan emang sekolah offline, terus daring lagi juga gitu, tugas makin numpuk segala macam, jadi ya tunda-tunda dan akhirnya malah jadi pekerjaan yang nggak kepegang gitu. So gue mikir daripada gue nggak ngerjain apa-apa dan ujung-ujungnya cuma males-malesan, nggak ada progres apa-apa di channel Review Hoshi tahun 2022 ini, kalau gue turutin males bisa-bisa nanti baru ke-upload pas puasa, kan nggak lucu gitu. Makanya ya udahlah, gue bikin satu video aja. Kebetulan gue ada ya sedikit keresahan atau sedikit curahan hati aja gitu. Jadi ya nggak tau lah ini uploadnya video yang ini dulu atau video yang itu yang gue bilang dedikasikan untuk pembuka tahun itu. Cuma apapun itu nggak masalah lah gitu, yang penting upload aja gitu, ya nggak sih. Jadi apa sih video retok kali ini? Bisa dibilang ini agak jauh dengan game, agak jauh dengan apa ya, ini curhat biasa aja gitu, curhat tentang kehidupan gue pribadi, tanpa terlalu masuk ke apa ya, kehidupan pribadi gue gimana sih maksudnya gue nggak bakal nge-share identitas gue atau bla bla bla, cuma bakal ya kita ngomongin usia kita lah. Gue sendiri bisa dibilang ya remaja gitu, ya remaja puber kali bisa dibilang ya, belum ke proses, mungkin remaja menuju proses remaja dewasa ya, tapi belum jadi sosok pribadi dewasa, belum lah, masih jauh lah menurut umur gue. Intinya seperti yang kalian lihat di judul, mungkin kalian juga udah baca. Jadi ini adalah retok mengenai cinta atau haus validasi, atau haus perhatian lah ya, biar lebih gampangnya aja gitu. Kenapa gue tiba-tiba bikin video retok yang seperti ini? Apa gue lagi jatuh cinta kah? Atau gue lagi ngelihat ada beberapa kasus seperti itu kah? Seperti yang gue katakan, ya video retok murni keluar dari keresahan gue. Jadi ini hal yang baru aja gue kepikiran. Jadi gue spill sedikit aja gitu. Jadi beberapa waktu belakangan ini sebenarnya ya, gue itu bukan sombong, tapi kalau lu tanya apa gue punya pacar, gue nggak punya pacar. Tapi kenapa gue nggak punya pacar? Emang karena gue gak mau, bukan karena gue gak bisa. Mungkin itu terdengar arogan gitu ya, dari yang kalian dengar dari bacotan gue tadi. Bukan gue merasa si paling ganteng atau si paling banyak digemari cewek, enggak, biasa aja. Cuma kalau ada ya ada, dan kalau bisa atau mau guanya ya bisa aja gue punya pacar gitu. Cuma karena emang menurut gue, emang apa iya ya, gue tuh emang pengen punya pacar, atau sebenarnya ada alasan lain, ada hasrat lain yang gue inginkan sebagai apa ya, sebagai seorang pria gitu, atau sebagai remaja puber gitu. Akhirnya gue pikir-pikir, makanya gue buat video ini. Sesimpel itu sebenarnya. Karena belakangan ini ya ada lah satu ya cewek gitu yang emang naksir sama gue, emang suka sama gue. Cuma bukan konteks utamanya, bukan si ceweknya, tapi ini lebih ke general, lebih ke secara keseluruhan aja. Kita di usia puber ini memang tentu ya, udah nggak bisa dibohongi, kita memang menginginkan lah, punya hasrat untuk ketertarikan terhadap lawan jenis tentu lebih tinggi lah gitu. Dan itu menurut gue hal yang wajar dan hal yang normal, nggak perlu terlalu dipikiri-pikiri gimana. Kadang kan kita mikir itu hal yang tabu untuk dibicarakan ya, padahal mah ya udah sih, bicarain aja, sharing aja, itu hal yang wajar kok. Ketertarikan terhadap seks segala macam itu udah hal yang wajar gitu. Emang umur
kita yang kali ini tuh umur-umur yang gencar, sama seperti umur-umur 1 ke 5, umur-umur apa sih, satu balita ya, umur-umur 1 sampai 5 tahun itu kan benar-benar haus akan pengetahuan kan. Cuma kalau umur-umur segitu lebih ke hal-hal basic gitu, hal-hal dasar pengetahuan umum, mereka masih penasaran ke hal-hal seperti itu. Tapi kita yang remaja menuju dewasa udah mulai tertarik ke hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya ketertarikan kita sama seperti umur 1 ke 5 tahun, cuma memang ketertarikannya ke arah yang berbeda aja. Yang nggak mungkin kan anak 1 sampai 5 tahun udah tertarik sama seks gitu kan, agak-agak gimana gitu. So jadi gue ngomong masalah tentang, makanya ya memang banyak lah percintaan di zaman SMA gitu. Nah gue sendiri kenapa gue nggak mau punya pacar, karena gue pikir satu, lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Mungkin negatif positif jangan bilang kayak gitulah, kayak gimana banget, kayak si paling suci banget gue. Lebih ke banyak minus daripada plus dari diri gue. Gue jabarin biar nggak ada kesalahpahaman. Gue bukan orang yang suci, gue pun bukan orang yang paling yang paling taat agama. Memang di beberapa agama, termasuk agama gue, ya gue spill aja agama gue, Islam. Kalian juga kalau udah ngikutin beberapa video gue juga harusnya udah tahu lah ya. Dan ya udah gitu. Ya sebenarnya pacaran itu kan hal yang sebenarnya dilarang dalam agama, tapi emang pacaran tuh hal yang agak rancu gitu kan. Kayak banyak pasti, walaupun kalian mungkin keluarganya sebenarnya taat akan agama gitu, maksudnya sholat suruh sholat, tapi kalau pacaran pasti pernah aja ditanyain kayak, weh udah punya pacar belum? Mungkin gue jujur punya, ayah gue sebenarnya lumayan ke hubungan masalah religi gitu ketat lah. At least maksudnya sehari tuh ya sholat gitu, ngaji lah, paling enggak jangan sampai seminggu tuh nggak nyentuh Quran, at least gitu biasanya. Tapi kalau misalkan pacaran gitu ya pasti tetap penasaran. Mungkin orang tua gitu ya, maksudnya tetap penasaran lah, kayak anaknya tuh laku atau bisa enggak gitu cari cewek, ataupun kalau cewek ya cari cowok. Mungkin seperti itu ya, pasti ada rasa penasaran seperti itulah. Tapi enggak yang ke konteks melarang. Kalau orang tua gue ya, walaupun di sisi lain mereka tuh ingin anaknya taat, tapi ya kalau misalkan konteksnya pacaran enggak terlalu ngelarang atau enggak terlalu ngebatasin. Kalau gue mungkin ya beda latar belakang keluarga ya pasti beda juga gitu. Kalau gue seperti itu, makanya gue nggak pernah terlalu gimana masalah pacaran. Jadi bukan berarti gue nggak mau pacaran karena gue takut dimarahin atau gimana, gue sih enggak. Tapi emang karena gue gak mau. Nah jadi gue enggak juga sih paling suci juga gitu, yang kayak oh enggak, agama pacaran tuh dilarang dalam agama, enggak yang seperti itu. Karena gue emang nggak mau, pure nggak mau, bukan masalah konteks agama, bahkan enggak menyentuh sama sekali masalah agama. Tapi lebih ke menurut gue, ketika membayangkan punya pacar, gue pengen sebenarnya kayak berimajinasi punya pacar. Jujur ya, salah satu mungkin hal yang paling gue inginkan ketika gue punya pacar, ya ini kayak ngedate bareng. Gue ngebayangin ya, ini mungkin sama seperti kalian juga, mungkin kayak ngedate, nonton bareng di bioskop, beli minuman, beli popcorn, terus duduk sebelahan kayak nontonin film, pulang bareng, dianterin ke rumahnya. Kayak hal itu sweet banget gak sih? Dan ya itu hal yang wajar di umur-umur ya remaja-remaja kita seperti ini. Hal-hal tersebut ya tentu hal-hal yang wajar yang kita damba-dambakan gitu. Hubungan romantis ala-ala remaja pada umumnya, yang kayak post di sosial media agar orang kayak wih udah punya pacar bla 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 bla. Itu juga gue pengen. Gue nggak menepis hal itu. Gue juga nggak ngomong bahwa gue nggak ingin hal-hal seperti itu gitu. Gue pengen kok gitu. Cuma setelah gue pikir-pikir, kalau gitu emang gue pengen pacar atau sebenarnya gue tuh cuma kalau gitu kenapa lu enggak dating service girlfriend ya? Lu tahu kan film service girlfriend atau apa sih namanya? Itulah yang namanya nyewa pacar gitu. Kalau gitu apa bedanya sama nyewa pacar? Gue mikir gitu kan. Kalau emang yang gue dambakan dengan punya pacar tuh hanya ngedate atau kencan doang gitu, terus apa bedanya kalau gue nyewa pacar buat sehari ngedate abis itu udah gitu. Akhirnya gue mikir kayaknya gue tuh cuma pengen pacaran tuh ke hal-hal yang positif, bukan positif ya, maksudnya hal-hal menyenangkannya juga. Tapi apa gue siap ke hal-hal yang merepotkannya gitu, hal-hal yang memang sudah jadi bagian konsekuensi ketika menjalin hubungan pacaran gitu. Karena memang komitmen di pacaran itu ada, walaupun tentu nggak sakral pernikahan. Kalau pernikahan kan udah pasti nanti juga melibatkan anak-anak lu juga kan. Tapi kalau pacaran kan ya udah lah ya gitu, namanya juga bocah remaja, nggak harus mikirin terlalu banyak hal gitu. Cuma tetap ada menurut gua suatu komitmen. Ya lu nggak bisa dong ngejalin suatu hubungan pacaran tapi kayak bisa enak-enak lu aja mau dihubungin ketika emang lagi ada mood, tapi kalau nggak mau diganggu ya nggak bisa gitu juga kan. Nah gua mikir gitu, kayaknya gua belum siap deh ke hal-hal merepotkan seperti itu. Itulah kenapa gua ngomong terlalu banyak hal minus yang gua bayangkan
dibandingkan plus dari yang gue lihat. Kalau plus mungkin itu ya kayak ngedate bareng segala macam, tapi apa gue siap gitu? Minusnya tuh hal-hal ngerepotin ketika lu punya pacar itu lu mau? Kayaknya enggak deh menurut gue. Itu yang gue pikirkan. Makanya gue beberapa waktu belakangan tuh kayak nolak-nolak gitu ya, karena memang gue pikir kayaknya gue belum siap gitu. Mungkin ada dari kalian yang ngomong kayak kenapa nggak dicoba dulu aja gitu. Mungkin karena gue memang orangnya terlalu zona nyaman sih gitu ya. Ari Lesmana banget, 420 banget ya bacotannya. Maksudnya kayak comfort zone aja gitu. Gue tuh emang orang yang mungkin banyak ya orang di luar sana yang memang daya explore-nya tuh tinggi banget, kayak coba ini coba itu semua pengen dia coba gitu. Tapi kalau gue dapat comfort zone ya udah gitu. Karena kan ya sebenarnya kan gue juga mikir kalau gue nggak pacaran juga yang nggak bakal gimana juga, nggak bakal membuat gue jadi dijauhi dalam circle, nggak bakal buat gue jadi nggak kekinian, nggak bisa ngikutin tren kan nggak juga gitu. Kalaupun gue nggak punya pacar ya emang gue bakal sakit-sakitan kan enggak, walaupun woi banyak ya tren-tren ayang ini ayang itu, tapi gue sih nggak masalah ya, gue bawa enjoy aja karena gue juga ngerasa gue nggak kesulitan juga dengan nggak punya gandengan gitu, pun nggak ada tuntutan juga dari orang tua ya pacaran doang, kecuali mungkin kalau kita konteksnya harus cari pasangan seumur hidup ya, istri gitu. Kalau umur lu udah 25 plus gitu yang emang udah harus cari gandengan yang teman sehidup semati gitu, oke lah. Ini kan cuma pacaran doang ya, kenapa harus buru-buru gitu kan. Jadi gue nanamin mindset ke gue tuh gini, kayaknya kita remaja memang punya daya interest yang tinggi gitu, keingintahuan yang tinggi gitu, sama seperti ya umur 1 dan 5 tahun, tapi ketertarikan kita ke arah yang berbeda, ke arah hal-hal seperti itu. Kalau anak-anak seperti yang gue katakan kan, mereka lebih penasaran ke pengetahuan dasar gitu, ke hal-hal yang belum mereka coba. Iya sebenarnya kita juga remaja sama gitu, seperti itu, cuma lebih ke arah-arah tertarik lawan jenis segala macam. Gue inget banget pas gue SD gue ngebayangin apa enaknya sih punya pacar, kayaknya ngerepotin doang dia punya pacar. Tapi lambat laun gue akhirnya kayak ngelihat teman-teman gue juga udah punya pacar, kayak wih lucu juga ya, sweet juga, seru juga gitu. Tapi di sisi lain gue juga mikir, gue juga coba dong kayak berpikir dari dua perspektif gitu, nggak dari satu perspektif aja. Kayaknya kalau gue cuma mikirin gitu-gitu doang, itu bukan karena gue pengen punya gandengan atau at least mungkin orang yang memang gue cinta, tapi itu cuma karena gue memang caper. Jujur ya, ini gue ngerasain hal tersebut gitu. Selama ini yang gue ingin rasakan adalah perhatian dari orang lain, validasi. Gue itu haus akan hal tersebut. Kayaknya gue punya pacar bukan karena gue emang bener-bener cinta, tapi kayaknya lebih ke weh gue punya pacar nih, keren gak nih, artinya gue bisa dong gitu. Jadi lebih seperti pembuktian gitu. Haus akan, ya itu sih, haus akan perhatian, haus akan ya penerimaan dari orang-orang di sekitar. Gue sih lebih ke itu ya, setelah gue telah baik-baik. Karena jujur jatuh cinta pertama gue tuh yang bener-bener bukan cinta monyet ya, itu bener-bener pas SMP sih. Di situ gue bener-bener sekolah tuh makin rajin, sekolah tuh makin semangat, karena ada orang yang memang sekelas cewek cantik banget menurut gue pada saat itu. Jadi kayak gue pikir wah gue semangat banget, walaupun gue juga nggak ngapa-ngapain juga, nggak nembak, nggak ada apa. Jadi ya gue nikmatin dalam diam aja gitu, anjay. Ya kayak gitulah. Jadi gue juga mikir emang seru sih, punya rasa tuh seru gitu. Cuma gue pikir di sisi lain juga kayaknya gue nggak bener-bener ingin hal itu. Tapi yang bener-bener gue inginkan tuh cuma fakta bahwa gue tuh punya pacar gitu. Tapi apakah gue emang bener-bener peduli dan sayang akan pacar tersebut? Kayaknya gue belum yakin gue siap akan hal-hal itu. Pertanyaan-pertanyaan yang menyelimuti tuh membuat gue jadi ragu juga. Kayaknya enggak deh, kayaknya belum deh. Makanya gue menetapkan sedikit prinsip, kalau misalkan nanti gue udah punya pacar pertama, itu artinya emang karena gue ingin. Jadi dari diri gue dulu yang suka. Karena jujur ya, ini fun fact aja gini ya, walaupun kan juga gak peduli siapa gue gitu. Cuma ini gue sharing aja. Gue tuh seumur-umur banyaknya tuh cewek dulu yang suka sama gue gitu. Salah satunya yang pas SMP itu, yang gue suka sama satu cewek di sekelas itu. Cuma ya gue pun gak ada meneruskan perasaan tersebut, karena setahu gue pada saat itu juga si cewek juga udah punya pacarnya beda sekolah gitu lah. Jadi ya udah gitu, menyenangi dalam diam aja gitu, karena memang nggak boleh juga kan, doi juga udah punya pacar. Jadi bukan hanya gue nggak berani, tapi karena pada saat itu posisinya juga emang udah nggak available gitu dia. Ya pada saat itu ya itu jadi experience yang menarik lah. Tapi beberapa waktu belakangan ini udah gue masa SMA juga, lebih banyaknya sih ke pihak ceweknya dulu yang deketin gue. Ya apa gue kurang inisiatif? Ya mungkin karena memang gue
gue bukannya nggak peka ya, sebenarnya gue tuh tahu apa yang sebenarnya terjadi, cuma malas menerima kenyataan aja sih. Di beberapa situasi mungkin gue lebih ke membohongi diri sendiri aja. Jadi gue tahu mungkin yang gue lakukan nih bisa membuat baper doi gitu, cuma kayak gue lakuin aja tanpa harus bertanggung jawab dengan apa yang telah gue lakukan. Ya hal-hal merepotkan, konyol seperti itulah. Ya biasa lah gitu. Karena gue tuh senang berhubungan sama cewek tuh senang, tapi as a temen aja gitu. Kayak ya gue juga pengen lah punya temen-temen cewek gitu. Gue juga pengen tambah experience gitu, biar nanti kedepannya juga kalau misalkan gue udah kerja segala macam, mungkin ada tuntutan pekerjaan di mana gue harus mungkin setugas sama cewek, jadi nggak canggung segala macam. Karena jujur gue canggung banget kalau sama cewek, bahkan kalau saudari sendiri ya, misalkan udah ada hubungan darah segala macam, tetap aja canggung gitu. Nah gue mau menghilangkan hal-hal tersebut lah gitu, dengan membiasakan diri ya di sekolah gitu sama teman-teman cewek sekelas. Tapi ya udah, tapi gue seneng, gue akui gue seneng gitu. Gue tuh nggak pernah menutup diri untuk punya banyak temen gitu, walaupun harus ada pada lingkup yang memang gue rencanakan, nggak lebih dari hanya sekedar teman. Ya sok gitu aja sih menurut gue. Makanya gue netapin nih sama diri gue sendiri bahwa suatu saat kalau misalkan nanti gue punya pacar, itu harus gue yang emang ngedeketin dia terlebih dahulu, harus dari gue dulu yang inisiatif. Kalau enggak, karena gue mikir gini ya, ini pesan-pesan terakhir aja, anjay udah 15 menit anjing. Jadi sedikit pesan terakhir aja, karena gue mikir gini, ketika ada cewek yang suka sama gue, dan ini situasinya belum terlalu kenal ya, karena gue sering banget misalkan baru masuk sekolah terus ada cewek yang suka sama gue gitu, terus kayak biasanya beda kelas gitu. Gue ngerasa ketika lu nggak kenal gue dan lu suka sama gue, ketika bahkan lu nggak kenal gue takut muncul kekecewaan, karena lu benar-benar belum kenal gue gitu. Takut kecewa aja kalau misalkan situasinya kita udah saling kenal satu sama lain, baik buruknya udah saling kenal, dan ternyata dari segala macam hal yang udah lu tahu dan lu tetap suka sama gue, ya gue merasa terkesan lah bahwa artinya lu emang suka gue apa adanya, itu seperti itu. Tapi di beberapa situasi kalau belum terlalu kenal terus nembak gitu, gue takut kecewa aja sih, entah dari gue atau dari dia juga, kalau gue nggak seperti yang sosok yang dia bayangkan gitu. Karena gue itu tipe orang yang kalau belum terlalu deket tuh nggak benar-benar bisa lepas gitu loh, kayak canggung, terus kayak mungkin kalau di mata orang gue agak diem-diem gitu, padahal mah gue enggak gitu. Gue pengen orang tuh sebenarnya ngelihat gue langsung apa adanya, cuma nggak bisa gitu. Gue tuh terlalu jual mahal kayak anjing sih. Gue padahal pengen orang-orang tuh tahu langsung sifat gue apa adanya, tanpa apa ya, kecewa akan ekspektasi yang mereka buat dari diri gue gitu. Makanya gue selalu berpikir kalau ada orang yang nembak gue bahkan sebelum gue kenal, lantas emang dia nggak bisa juga melakukan tindakan yang sama ke orang lain gitu, ngerti nggak maksud gue? Jadi kalau misalkan emang orang, mungkin pengecualian adalah kalau emang kita udah sama-sama kenal satu sama lain, baik buruknya udah kenal, dan ternyata dari segala hal tersebut dia tetap mungkin nembak gue, dan mungkin kebetulan gue juga suka, ya mungkin itu oke. Tapi biasanya sih situasi skenario nya tuh kayak kita nggak terlalu kenal, gue cuma kenal nama dia, mungkin orang dari kelas yang beda, terus dia nembak gue kayak, atau bukan nembak pun, kayak ya ada indikasi ngedeketin gitu, kayak gue ngerasa kayaknya enggak deh. Gue takut doi kecewa aja, karena lu tuh belum benar-benar tahu siapa gue. Kalau misalkan lu udah tahu buruk-buruknya gue, itu bakal lebih baik gitu. Takut kecewa aja sih, gue itu sih yang paling gue takutin gitu, kekecewaan, kesalahpahaman gitu. Jadi yang dia kira gue orangnya seperti apa, ternyata malah nggak seperti yang dia kira. Gue takut akan hal itu, perasaan tersebut gue takut mengecewakan aja. Makanya gue bakal lebih prefer kalau nanti gue punya pacar pertama, yaitu artinya dari guanya ke dia terlebih dahulu gitu. Jadi bukan lagi yang pihak ceweknya yang nembak gue atau ngedeketin gue, tapi dari diri guanya yang inisiatif dulu. Ya mungkin itulah ya, bacotan random tanpa skrip yang ya ngalor ngidul gitu ya, nggak ada kejelasan, cuma ya nggak apa-apa lah, at least gue udah mencurahkan hati gue. So kalau kalian suka dengan bacotan ini, kalian bisa subscribe dan klik notifnya, lonceng notifnya, biar kalian bisa ngedengerin video-video lain gue, yang mungkin nanti gue juga bikin Reddit Comic Love Revolution lagi, who knows. Begitu juga retok lainnya, dan siapa tahu ini juga bisa menghibur lagi dan entertain kalian, dan siapa tahu kita juga bisa sharing di kolom komen. So kalau kalian emang bener-bener suka sama video ini dan terkesan, jika berkesan juga dari kaliannya, kalian bisa klik like. Tapi kalau enggak pun ya gue enggak maksa. So kurang lebihnya segitu aja viewers. So see you to the next video viewers, bye bye.